Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat sebuah praktik, melanjutkan praktikum sebelumnya ya, menggunakan database order entry. Untuk kali ini kita akan membahas di bagian tugas bagian 8 dan lalu tugas bagian 9. Yang tugas bagian 8 itu bertemakan optimasi keamanan transaksi. Nah, di sini ada perintah untuk mengerjakannya ya, langkah aktivitas yang terekam. Itu yang pertama ada left join dan right join. Nah, yang left join itu tunjukkan query yang menampilkan semua pelanggan berserta ordernya. Itu untuk left. Lalu yang right itu ada tampilkan query yang menampilkan semua order beserta pelanggannya. Itu untuk right. Lalu akan menjelaskan juga bagian perbedaannya, perbedaan dari hasilnya. Setelah itu yang kedua ada self join. Tampilkan daftar vendor yang berbeda di negara sama dengan vendor lain. Jadi berdasarkan negara yang samanya ya. Lalu yang ketiga itu ada buat view. Membuat view namanya, kalau mengikuti dari soalnya itu membuat view bernama vSales Summary yang merangkum order number, order date, customer name, dan total quantity terjual. Jadi ini untuk sebagai view baru ya. View itu berbeda dengan tabel, jadi dia hanya read only. Jadi untuk merangkum dari total quantity terjualnya berapa. Lalu yang keempat itu di tugas 8 terakhir ada trigger ya, after delete. Jadi setelah dihapus. Jadi perintahnya itu pada tabel product pindahkan baris terhapus ke tabel arsip produk delete. Lalu di sini ada sertakan delete add serta delete by. Di sini ada pergerakan pembuatan tabel arsip, pembuatan trigger, dan penghapusan sampel data dan bukti baris muncul di arsip. Nah, di sini berarti yaitu membuat sebuah rekap ya, jadi kayak rekap lagi. Jadi jika produk dihapus tuh bakal masuk ke tabel baru gitu. Jadi kita tuh merekap produk mana sih yang sudah dihapus. Jadi di delete add apa, terus di delete-nya by siapa gitu. Nah, nanti bakal membuat sebuah tabel baru untuk merekam sebuah penghapusan produk. Oke, lalu di tugas 9 tuh temanya manajemen hak akses. Buat pengguna baru dengan nama Anda. Jadi di sini akan membuat pengguna baru ya, user gitu. Yang fungsinya itu yang apa sih yang bisa dilakukan oleh user baru itu hanya dapat select dan insert. Jadi hanya bisa menampilkan serta menambah pada tabel vendor saja. Lalu yang kedua itu ada verifikasi logout sebagai root, lalu login sebagai nama saya. Nanti ada pembuktian berhasil insert satu vendor, terus gagal update vendor tersebut, tunjukkan pesan error. Nanti ada pesan error tersebut, pesan errornya berhasil atau errornya ya. Lalu yang ketiga itu revoke hak insert, sisakan hanya select. Jadi kita tuh nanti akan menambahkan sebuah fungsi kepada user tersebut, dia tuh hanya bisa untuk select dan insert doang. Nah, lalu di ketiga tuh ada revoke ya. Revoke tuh menghapus hak akses. Jadi hak akses insertnya itu dihapus, sisakan hanya select. Lalu di sini untuk dokumentasinya menampilkan kayak rekaman kayak gitu ya. Jadi atau informasi skema user privilege. Jadi sebelum dan sesudah perubahan untuk membuktikan hak akses perubahan. Jadi sebagai bukti atau sebagai pencatatan user ini tuh mengubah apa saja, menghapus apa saja. Oke, sekian perintahnya. Mari kita mulai awal. Yang paling awal tuh di tugas bagian 8 yaitu left join dan right join. Kita mulai yang pertama. Di sini saya membuka command prompt baru ya. Jadi saya itu di sini tidak menggunakan sum tetapi menggunakan Laragon. Sebentar, kita masuk dulu ke D. Kita masuk dulu ya buat menjalankan MySQL-nya. Oke. Tampilan dulu. Sip. Oke. Bersihan dulu. Kita hapus, kita gunakan warna hijau ya biar terang. Kita kecilin biar cukup. Lanjut, kita jalankan dulu MySQL-nya. Sini saya menggunakan root, passwordnya kosong. Pertama tampilkan database apa, database-nya sudah ada.
karena perintahnya menggunakan database yang sudah ada, jadi kita akan menggunakan database order entry. Use order entry, lalu kita tampilkan dulu tabel. Sorry. Jadi sini baru tabel semua ya, tabel type-nya, belum ada view sama sekali. Lanjut, kita akan mengerjakan soal yang pertamanya di tugas bagian 8, yaitu menggunakan live join. Sebelumnya sini kan tidak terlihat ya isi dari customer itu apa, order itu apa. Kita tampilkan dulu dengan menggunakan select all from customer. Nah, suka tipu saya, maaf. Oke, sip. Sebentar, biar kelihatan semua. Oke. Nah, dari tabel customer tuh sudah terdapat isinya ya. Di sini ada berapa line ini. Lalu kita tampilkan lagi untuk tabel orders. Select all from orders. Nah, ini untuk ordernya. Untuk live itu kan semua pelanggan beserta ordernya, lalu semua order beserta pelanggannya. Untuk right, kita pertama kerjakan dulu yang live. Select custom, kita masuk ke customers, panggil dulu customer ID-nya, terus customer name-nya, customer ID, customer name, lalu di order kita masukkan order 6, lalu di order lagi order ID, order date, maaf. Select customers, kolomnya customer ID, customer, kolomnya customer name, di orders ada kolomnya order 6, di tabel orders kolomnya order date. Kita enter terlebih dahulu. Dari mana? Dari from customer, lalu bisa dibiarkan jelas. Live join orders berdasarkan yang kanan ya, yang kiri itu orders on customers dot cus ID sama dengan orders dot customer ID. Cek terlebih dahulu customer orders customer ID order. Oke, kita berjalankan. Nah, jadi di sini tuh menampilkan ya, jadi menggabungkan antara dua tabel dengan data yang sama, karena di orders kan udah tercantumkan customer ID juga. Jadi untuk customer ID 10002 dengan customer name mouse house, apa benar? Iya, itu mouse house. Nah, order 6-nya 20016 untuk 1002 ya. Ini sudah betul. Lalu order date-nya 2025/75. Oke, betul. Jadi di sini tuh menampilkan semua pelanggan beserta ordernya. Jadi jika di ordernya itu tidak ada, maka akan menghasilkan 6. Jadi akan menampilkan semua customer dengan ordernya, walaupun tidak punya order itu akan isinya akan 0 ya. Lanjut kita ke right join. Seperti biasa kita melakukan select terlebih dahulu. Isinya hampir sama ya seperti yang tadi. Nah, ini enter, cuma from-nya itu beda. From-nya itu sama, right join-nya yang agak berbeda. Hasilnya juga beda nanti. Orders on customer cus ID
customer ya. Sebentar. Oke, salah, sebentar. Kita ganti terlebih dahulu, ini betul. From customers. Oke, selectnya sama ya, sama kayak yang left join. Lalu di formnya itu from customer juga. Di right joinnya itu orders on customers class ID, jadi ordernya juga ngambil kolom customer ID kan. Nah, di sini perbedaannya, customer ID berurutkan berdasarkan customer ya, tuh dia mengurut berdasarkan customer di tabel customer. Untuk yang right itu tuh berdasarkan yang kanan, jadi kebalikannya juga. Di sini customer ID-nya tuh mengikuti dari customer ID di orders, pengurutannya berbeda. Sebenarnya hampir sama, cuma mungkin dengan perbedaan hasilnya itu ya. Sebenarnya menggunakan left join juga bisa, tinggal dibalikkan saja datanya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2, itu self join ya. Tampilkan daftar vendor yang berada di negara yang sama dengan vendor lain. Nah, di sini kita tampilkan dulu. Oh, bentar. Nah, namanya apa? Vendors. Tampilkan select all from vendors. Nah, itu isinya. Jadi menampilkan vendor country ya yang ada di USA. Sekarang kita buat select v1.vendid as vendor 1 ID. Ini untuk ID-nya apa? Oke, lanjut ke v1 lagi. .vendname as vendor _1 _name. v1 vendor name as vendor 1 name. Oke, kita lanjut ke v2 nya ya. Ven ID, ini pakai ID lagi. Vendor 2, menandai ini vendor keduanya, pakai ID lagi. Vendor 2 ID, ven ID. Oke, lanjut ke v2 ven vendor _2 _name. Oke, sudah betul secara penulisan. Lanjut ke ini untuk menampilkan ya, v1.ven country. Menampilkannya di sini. Lanjut ke from vendor 1 join vendors. Aduh, salah ya, harusnya salah nih, pasti error nih. Gak apa-apa, ganti-ganti aja. On v1.ven country v2 lalu ven country. Oke, and v1.ven ID sama dengan v2.ven ID. Ini untuk mengurutkannya, order by-nya. v1.ven country
V1 NID. Ya, mungkin ada salah ya sedikit. Oke. Nah, hasil kode ini yaitu vendor ID ke-1, vendor name ke-1, vendor ID kedua, vendor name kedua. Untuk ini vendor name country-nya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ketiga, yaitu view. Membuat view V-Sales Summary yang merangkum order name, order date, customer name, dan total quantity terjual. Oke, sekarang kita membuat tuh view-nya, namanya V-Sales Summary as, lalu select lanjut. Untuk customer ya. Untuk sumnya lalu join lagi. Untuk grup ya, grup by-nya
dulu. Oke, sebelum error, ini error di bagian mana ini? Order ya, order ini harus pakai orders ya. Dari awal select. Oke, pertama itu bukan create dulu, create, lalu saya write order names. Oke, order date, customer name, ada sum, ada from. Oke, di sini salah, enter. Setelah from, sini kita join lagi ya, tulis menu aja. Join customers, si oke, betul, udah benar. On off ID si underscore ID. Oke, lalu join lagi order items on order room dengan order name. Kita group by jadi group by order name, order date berdasarkan customer name nya. Oh ya, choose name. Oke, sudah terbuat ya viewnya ya. Coba kita tampilkan. Nah, di sini ada nampilin ya V sales summary dengan tabel tipenya itu view. Lanjut, kita tampilkan. V underscore sales summary. Oke, order by order no. Kita batas ya, jadi 3 yang pertama itu limit 3. Oke, jangan lupa empty, ternyata masih kosong. Oke, kemudian ini ya trigger delete. Untuk yang pertama itu kita harus membuat dulu sebuah tabel untuk sebagai penampung produk apa saja yang sudah di delete gitu kan ya. Di sini setelah dicek sebelumnya show full tables ya, itu belum ada, buat dulu table produk delete. Oke, isinya produk ID dengan varchar 10, lalu ada fan ID dengan char 4 aja. Oke, produk ID char 10, vendor ID charnya 4, lalu ke produk name. Produk name itu varchar salah nih. Oke, 25 saja. Lalu harga mungkin ya, or price, lalu dengan integer tipe datanya. Lalu ada code deskripsi dengan varchar. Oke, produk price, produk des dengan varchar,
di CV agak panjang sini, kita tambahin 255. So lanjut untuk deleted add ya, deleted add itu pakai datetime deleted add. Oke, langsung ada deleted by, itu menggunakan varchar 50. Sip, langsung benar. Oke, error di bagian coba. Oke, sudah bisa, kita save tables dulu. Oke, save tables sudah ada, itu udah produk deleted ya. Setelah itu kita membuat triggernya, namanya trigger trg aja lah, ya singkat trigger deleted ya, trigger deleted. Lalu di sininya after delete on products. Jadi setelah menghapus di tabel produk, kalau di sini ada for each row, lalu begitu insert into produk deleted. Nah, kita cek dulu create trigger trg delete ya, delete on products for each row begin insert into products deleted. Berapa aja di sana, kita masukin produk ID, fan ID, lalu ada product name, lalu ada product price, lalu ada product dash. Setelah product dash lalu deleted add, lalu ada deleted by. Kita cek dulu create trigger deleted after delete on products for each row begin insert into products deleted. Oke, di sini itu produk ID, vendor ID, dari sini harus menggunakan koma, product name, produk price, product dash, terus deleted add serta deleted by. Untuk values-nya terdiri dari product ID, lalu ada ID, lalu ada product name ya, lalu ada product price, cek dulu product ID, product name, product price, ada product dash. Oke, setelah product dash ininya dibuat tahu ya, dibuat valuesnya. Lalu untuk ininya current user, kita tutup product dash yang current user. Coba error. Sebentar, oke, jadi kesalahannya ada di
Oke, secara triggernya udah terbuat. Oke, setelah sudah berhasil ya, sudah dibuat, kita tampilan dulu si ininya, produknya apa saja. Sip, kita ingin menghapus yang FU1 ya, kayaknya FU1 saja. Kita coba delete from products. Where produk ID sama dengan FU1. Delete from products. Oke, enter. Datanya sudah terhapus. Sekarang kita select all from product deleted. Bismillah. Oke, ternyata ada tipe ya. Sip, sini sudah ada yang terhapus, sudah terekam juga untuk penghapusannya ya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan ke tugas bagian 9. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas 9. Oke, kita pertama tampilkan dulu information skema user privilege ya. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke MySQL min p. Kita masuk dulu ke sini. Kalau tidak ada password, enter saja. Baik, sekarang kita buat create user. Nama saya Ilham user ya. Lalu di sini harus menggunakan add sebagai localhost. Berjalan localhost ya. Sudah saya tulis nih, identified. Oke, bye. Passwordnya yang gampang aja, Ilham user. Oke, enter, query oke ya. Oke, selanjutnya kita memberi hak akses dengan menggunakan perintah grant. Select, hanya bisa select sama insert on database order entry tabel vendors to Ilham user. Langsung localhostnya. Oke, kita coba. Oke, query berhasil. Oke, kita coba dulu lihat rekamannya ya. From information search hemat dot user. Oke, tulisannya udah benar. Pre ya. Privilege where green. Oke, like Ilham underscore Ilham user. Ini pakai persen, lalu gini, coba empty, kosong ya, belum ada ya. Oke, setelah kita membuatnya, coba kita login kembali. Kita exit aja ini, clear, kita masuk lagi MySQL min.u. Kita masuk menggunakan Ilham ya, Ilham user min p. Passwordnya itu Ilham user. Aduh, sebentar.
Oke, sudah betul. Oke, di sini ada order entry ya. Kita kan hanya diberi akses, user itu hanya diberi akses order entry. Kita solve table dulu. Oke, full ya. Oke. Kita belum menggunakan database-nya ternyata. Order entry lalu show tables. Sip. Nah, kita tuh hanya diberi akses hanya tabel vendor. Sini kita coba memasukkan. Kita masuk ya. Into vendors dengan fan ID, fan name, fan country, fan ID, fan name, fan country, lalu valuesnya ya. Contoh deh, nomornya 9988. Lalu vendornya Arya itu ya lah, Arya vendor. Lalu country-nya ditambahin Indonesia. Enter, query oke. Sekarang kita coba, karena kita nggak diberi akses untuk update ya. Ubah set fan name sebentar, vendor Ilham ya. Area vendor, coba kita ganti menjadi area vendor. Ya, kita buat kosong aja lah. Lalu where diganti menjadi area vendor well fan ID sama dengan 99988. Oke, update vendor set fan name. Fan name-nya itu diganti menjadi area vendor ya, dimana fan ID-nya itu 9988. Ternyata error. Update command denied to user, tuh berarti kita tuh ditolak. Sekarang kita tampilkan untuk hasil yang kita tadi ya. Select all from vendors where fan ID dengan 998. Oke, sudah ada. Kita mau nampilin semua juga karena hanya satu ya. Oke, ini banyak ya. Ini tadi yang tadi udah ada 9988 yang di bawah area vendor. Oke, fan address tadi kita isi 0, fan city juga 0. Lalu untuk fan state sama fan zip juga kosong ya, 0 ya. Berarti sini sudah berhasil. Oke, sekarang kembali kita exit lagi, kita nge-revoke ya. CLS dulu ya. SQL info root min p, kita kembali ke akses yang punya akses penuh. Oke, agar di sini tidak menggunakan root ya, di sini saya akan membuat create dengan akses penuh ya, tapi ke satu database saja, order entry. Dia memiliki akses penuh. Create user Ilham admin ya namanya. Kita Ilham admin add localhost. Oke,
passwordnya identified by Ilham admin. Oke, user sudah dibuat, lalu kita memberi aksesnya ya. Grant all privilege on order entry titik semua ya, itu ke siapa? Ke Ilham admin at localhost. Oke, kita grant all privilege on order entry. Oke, sudah berhasil. Kita tampilkan dulu apa aja hak aksesnya. Sebentar, bikin aja. Ini ada salah tulis ya. Sebentar. Grand form. Harus pakai S ternyata. Oke. Grant usage on semua ya ke Ilham admin. On database order entry di ke saya ini ya semua. Sekarang kita exit lagi. Oke, clear. Kita pakai yang privilege order entry itu. Oke. MySQL min u Ilham admin impact. Oke, passwordnya Ilham admin. Masuk, ini show database. Cuma order entry ya. Kita pakai show tablesnya, gunakan full. Ini tabel-tabel yang sebelumnya di tugas 8 sudah dibuat ya. Ada view, ada tabel vendor, ada tabel products delete. Nah, di sini saya mau coba menggunakan revoke tapi menggunakan user Ilham admin. Kita menghapus si ini ya, hak akses untuk Ilham user itu. Kita nge-revoke insert on order entry di vendors, lalu from dari ini Ilham user ya, at localhost revoke insert on order entry. Coba dulu. Oke, ternyata kita ditolak ya, nggak bisa ya ternyata. Oke, kita exit, kita clear lagi. Kita menggunakan root aja, lalu kita use langsung aja revoke. Oke, ternyata harus menggunakan root ya, karena Ilham tuh hanya tidak memiliki hak akses penuh untuk Ilham admin tuh. Jadi di sini tuh belum memiliki super user. Ini revoke untuk Ilham user dihapus. Oke, kita exit kembali. Kita gunakan ininya, ganti menjadi Ilham user. Teruskan user Ilham user. Oke, kita coba ini lagi ya, insert lagi ya. Coba insert into fan ID, fan name, lalu kita masukkan country. Valuesnya tambahkan 8899. Lalu untuk namanya Yuda Vendors. Coba lagi nih, kita Yuda Vendor. Lalu country-nya kita ganti, country-nya Bangladesh gitu ya. Insert bentar. Oke, kita coba. Ternyata
ada error di sintaknya ya, sebentar. Kita cek insert into. Oke, di sini belum ada database-nya ya, tabelnya. Bingung dia mau hapus tabel mana. Oke, nah di sini no database selected. Oke, ternyata tidak bisa ya, error. Sebentar, kita gunakan order entry, itu belum digunakan di sini. Nah, di sini ada muncul error 1142 itu insert comment denied to user. Ini berarti berhasil ya untuk, jadi kita tuh gak bisa si Ilham user ini udah nggak bisa masuk lagi nih karena hak aksesnya udah di revoke, dicabut. Oke, gitu. Kalau saya like kayaknya masih bisa nih. From vendors, nah kan masih bisa. Tapi yang tadi 8899 vendor tadi yang dibuat tuh gak bisa dibuat karena ditolak ya untuk Ilham user itu. Oke, kita keluar lagi, kita gunakan yang root ya. Oke, ntar select all from information schema untuk user privileges start where information schema user privileges. Nantinya like Ilham user, ini harus lengkap, enggak juga ini keseluruhan aja lah, kita pakai persen. Oke, sini udah terlihat ya untuk membuktikannya. Jika menggunakan information schema user privilege, table katalognya def, privilege type-nya usage, isi tabelnya no. Oke, karena privilege type-nya masih usage ya, coba kita flash dulu. Oke, kita ulangi yang tadi. Sebentar. Select all information schema. Kita ketik aja. Oke, mungkin sekian dari video yang kali ini ya, tugas 8 saya tugas 9. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan ya dari awal itu apa. Yang pertama tuh kita ulangi lagi untuk live join. Jadi live join itu kan menampilkan semua pelanggan beserta ordernya. Jadi pelanggan itu bakal ditampilkan beserta ordernya. Jika ordernya tidak ada tuh bakal jadi nol. Lalu untuk write itu semua order beserta pelanggannya itu kebalikannya, jadi menampilkan semua order. Jika tidak ada pelanggannya itu kan bakal nol ya, tapi tidak mungkin juga gak ada pelanggan kalau order. Lalu untuk self clean itu tampilkan daftar vendor yang berada di negara sama, jadi menampilkan keseluruhan vendor dengan negara yang sama. Lalu untuk membuat view visual summary ya, jadi menampilkan total quantity terjual dengan menggunakan membuat view. Jadi hanya read only. Lalu trigger after delete tadi udah dibuktikan juga. Produk yang terdelete itu bakal masuk ke tabel sebagai riwayat ya. Lalu lanjut ke tugas 9 itu manajemen hak akses.
Manajemen hak akses itu yang pertama ini membuat create user lagi tapi dengan hak akses tertentu. Seperti tadi ilham user hanya memiliki hak akses insert dan select doang. Lalu yang ketiga itu revoke ya. Revoke itu untuk menghapus hak akses. Lalu yang terakhir untuk information schema user privilege sudah ditampilkan juga, berhasil. Nah, oke, mungkin sekian video kali ini dan terima kasih.